Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Selamat datang dan selamat bergabung dalam agenda webinar Ngobrol Bareng Legislator. Sebelum agenda ini dimulai, izinkan saya membacakan beberapa tata tertib yang harus kita ikuti bersama, harus kita patuhi bersama agar kegiatan webinar kita berlangsung dengan lancar. Yang pertama, pastikan ID Zoom Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sudah sesuai dengan nama yang teman-teman gunakan pada saat pendaftaran. Jadi bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ID Zoom-nya belum sesuai, boleh di-rename, diedit, dan disesuaikan dari sekarang. Kemudian yang kedua, daftar hadir akan dicek secara berkala. Jadi pastikan teman-teman selalu stay tune dan mengikuti kegiatan webinar ini hingga akhir acara nanti. Dan yang ketiga, pastikan teman-teman juga selalu on cam agar kegiatan webinar kita bisa berlangsung dengan lebih interaktif. Dan yang terakhir, mohon untuk selalu menjunjung tinggi etika komunikasi daring, seperti tidak melakukan spam chat, ataupun tidak berbicara atau bertanya tanpa instruksi dari moderator. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sebelum kita mulai webinar sebagai pembuka, marilah kita ikuti bersama penampilan yang akan dibawakan oleh home band pengantar pesan, dilanjutkan dengan pemutaran video dari Siber Kreasi. Selamat menyaksikan. Pertanda pertama
cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian.
banget ya zaman sekarang ketika kamu bisa belanja baju, kamu bisa beli sembako, atau kamu juga bisa bayar tagihan secara online. Tapi hati-hati, ketika kamu beraktivitas secara online, ada satu hal yang perlu banget kamu perhatiin nih, yaitu data pribadi. Kenapa data pribadimu sangat penting? Karena disitulah kamu memiliki akses dan juga hak terhadap data-data kamu. Oh, wah, bahayanya apa sih kalau data-data pribadi kita diambil? Ketika data itu tersebar secara luas, maka artinya ada potensi data-datamu disalahgunakan. Nah, itu arti penting dari pelindungan data pribadi. Nah, aku mau tanya deh, upaya pemerintah untuk ngejamin data pribadi masyarakat yang aman itu gimana sih? Pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk melindungi data pribadi warga negaranya. Misalnya ada Undang-Undang ITE, ataupun sekarang pemerintah sedang menggodok rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Oh, wah, bisa sedikit lebih tenang ya kalau sekarang udah ada regulasinya gitu. Seenggaknya udah ada aturan pemerintah yang mengatur soal data pribadi. Nah, kamu sekarang tahu kan bahwa tidak hanya kamu yang harus perhatian dengan data pribadi. Artinya kamu harus waspada dan hati-hati. Misalnya apa? Ketika kamu memiliki email, kamu memiliki akun-akun media sosial, berhati-hatilah untuk melindungi data pribadimu. Di sana banyak sekali tersimpan tentang data pribadi. Wah, gitu. Makasih banyak nih buat ilmu-ilmunya. Aku jadi lebih tenang nih sekarang dan bisa lebih waspada nih kalau belanja online sekarang. Nah, untuk melindungi data pribadimu, jangan lupa mengganti password secara berkala dan juga kamu tidak main share, tidak main sebar data-data yang ada di ranah digital tersebut. Sehingga ingat teman-teman, ketika kamu menggunakan media sosial dan media digital apapun, hati-hati ya dengan data pribadimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmah dan kasih sayangnya, siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan webinar ngobrol bareng legislator. Perkenalkan, saya Syifa Nurda Muafa sebagai Master of Ceremony. Hari ini, Jumat 17 September 2021, kita akan membahas seputar tema kualifikasi tenaga pengajar terhadap rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bersama narasumber yang sangat keren dan luar biasa, selama beberapa jam ke depan kita akan membahasnya secara tuntas. Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta, sebagai pembuka untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Adib Baihaqi. Kepadanya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum melangkah jauh pada acara webinar siang hari ini, maka baiknya adalah kita berdoa bersama. Semoga diberi kelancaran dan tentunya kebermanfaatan dalam acara webinar pada siang hari ini. Izinkanlah saya membacakan doa dengan ajaran Islam bagi Bapak Ibu peserta webinar yang non-Muslim kiranya bisa menyesuaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa bi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kesehatan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada guru-guru kami, kepada para pemimpin kami. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah rezeki kepada kami, keluarga kami, kepada para pemimpin kami. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga acara webinar pada siang hari ini diberi kelancaran dan tentunya kebermanfaatan untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saudara Muhammad Adib Baihaqi yang telah memimpin doa. Semoga dengan doa tersebut kegiatan kita pada siang hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat serta keberkahan untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, siang hari ini kita akan membahas seputar tema kualifikasi tenaga pengajar terhadap rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hari ini kita akan membahas seputar tema itu dengan 3 narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Bapak Rizky Aulia Rahman Natakusuma, beliau dari Komisi 1 DPR RI. Kemudian juga ada Bapak Samuel Apangarpan, beliau dari Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga ada Bapak Dr. Jejen Musfah MA, beliau sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta, saya ingatkan kembali bahwa kegiatan webinar siang hari ini terselenggara atas kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan DPR RI dan Siberkreasi. Dalam sesi penyampaian materi nanti, Bapak, Ibu, dan hadirin, Bapak dan Ibu bisa membuat catatan-catatan kecil, notis-notis yang akan dapat Bapak Ibu diskusikan lebih lanjut nanti dengan narasumber ketika sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu, kami persilakan untuk membuat catatan-catatan kecil ataupun tulisan-tulisan yang nanti mungkin akan bisa menjadi bahan yang akan kita diskusikan pada sesi diskusi. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, selain itu kita nanti juga akan ada sesi kuis. Jadi setelah sesi diskusi, nanti akan ada sesi kuis, yaitu pembagian door prize kepada para peserta yang nanti akan beruntung. Bagaimana teknis kuis dan bagaimana nanti teknis juga sosial media challenge akan kami sampaikan kemudian. Sepertinya Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian sudah tidak sabar untuk mengikuti kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Langsung saja saya coba akan menghubungkan dengan kakak moderator terlebih dahulu, yaitu Kak Fira Anggraini. Selamat siang Kak Fira. Halo, selamat siang. Oke, siap. Apa kabar Kak Fira? Baik selalu dan tetap semangat ya. Oke, alhamdulillah baik. Jadi Kak Fira, karena 150 peserta dari Provinsi Banten hari ini sudah siap mendapatkan materi-materi dari para narasumber. Jadi langsung saja, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Kak Fira Anggraini. Silakan Kak. Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu seluruh partisipan yang telah hadir di acara kita pada siang hari ini. Wow, sudah ada 150 partisipan yang hadir. Dan senang sekali di tepatan hari ini, di hari Jumat 17 September 2021, bersama saya Fira Anggraini, yang akan menjadi moderator sekaligus memandu berjalannya sesi diskusi di acara kita, yang bertemakan kualifikasi tenaga pengajar
mengajar terhadap RUU PDP. Dan kami mengucapkan selamat bergabung juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir, yang sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini. Dan pastinya juga tadi sudah dijelaskan oleh MC kita bahwa nanti di akhir sesi diskusi kita akan membuka sesi tanya jawab, dan pastinya nanti untuk 3 penanya terbaik kita akan berikan hadiah kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dan berpartisipasi di acara kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, senang sekali di sini sudah bergabung juga kedua narasumber kita yang bergabung. Di sini sudah hadir untuk pembicara kita yang pertama, Bapak Rizky Aulia Rahman Natakusumah MSc, selaku Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Bapak Rizky, apakah sudah bergabung? Baik, dan selanjutnya sudah hadir juga bersama saya, di samping saya tepatnya di dalam ruangan sudah hadir juga bersama kita Bapak Dr. Jejen Musfah MA, selaku Wakil Sekjen Pengurus Besar PGRI. Selamat siang Bapak Jejen. Boleh dipakai mikrofonnya Pak? Oke. Selamat siang Mbak Vira dan peserta yang ada di Zoom ya. Iya, betul. Khususnya yang ada di Banten. Baik, Pak Jejen, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Apakah sudah siap memberikan informasi untuk kita semua? Alhamdulillah sehat Mbak Vira dan insya Allah siap untuk membersamai guru, kepala sekolah, dan peserta yang ada di Zoom. Betul. Dan pastinya juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di acara kita pada siang hari ini untuk bisa fokus sedikit ya Pak Jejen ya. Karena nantinya juga kita akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bertanya jawab, apalagi narasumber kita di siang hari ini keren-keren, apalagi Pak Jejen yang akan memberikan informasi sebentar lagi. Namun sebelum kita memulai di sesi paparan nih Pak Jejen, apa sih yang bisa dibagikan kepada Bapak Ibu seluruh peserta yang sudah hadir di sini di masa pandemi ini, membahas tentang kualifikasi tenaga pengajar terhadap RUU PDP nih Pak? Ya, di era pandemi ini tentu kita menginginkan para guru, praktisi pendidikan, kepala sekolah, pengawas tetap bersemangat meskipun kondisinya tentu tidak seperti biasa, tidak seperti reguler ya. Masih PJJ, masih belajar di rumah, tetapi tetap harus semangat. Dan bagi yang sudah pembelajaran tatap muka terbatas, tentu jangan lupa untuk tetap prokes ya, taat prokes ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain. Dengan demikian kita semua menjaga untuk atau mengantisipasi penyebaran virus tersebut. Kuncinya semangat. Kalau semangat, insya Allah pembelajaran kita meskipun jarak jauh, mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan. Amin. Dan pastinya juga walaupun belajar dari rumah ya Pak Jejen ya, banyak sekali mungkin para guru dan juga murid-muridnya makin berinovasi ya dalam mengajar, sesi mengajar ya Pak ya. Ya, salah satu tantangan guru maupun siswa di era pandemi ini adalah meskipun mereka tidak bertemu dengan siswa jarak jauh, tetapi beberapa guru, beberapa sekolah tetap berprestasi ya, menunjukkan prestasi, inovasi dengan mengikuti lomba-lomba, dengan tugas-tugas individu, kelompok, dan itu merupakan hal yang positif bahwa warga sekolah tetap menunjukkan kreativitas dan inovasi meskipun di era pandemi ini. Oke, Pak Jejen, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjuti sesi ngobrol yang sangat seru ini pembahasannya, bersama kita akan saksikan video himbauan dan juga informasi terlebih dahulu yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Samuel A. Pangarepan selaku Dirjen Aplikasi Informatika. Bersama kita saksikan, ini dia videonya. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19.
Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah rangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Dengan kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi bersama kita sudah saksikan penyampaian, himbauan dan juga informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Samuel bahwa kita harus bisa meninggalkan jejak digital yang positif di semua akun media sosial yang sudah kita punya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita belum terhubung, nah sekarang beliau sudah hadir bersama kita di sini. Kami menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Rizky Aulia Rahman Natakusuma MSC selaku Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Bapak Rizky, apakah sudah bergabung? Sudah Mbak, Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Selamat siang Pak Rizky, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah baik, Insya Allah semua pada sehat ya. Amin. Oke, baik Pak Rizky, di tema kita di siang hari ini yaitu kualifikasi tenaga pengajar terhadap RUU PDP. Kira-kira apa yang bisa disampaikan oleh Pak Rizky kepada kita semua yang telah hadir di acara kita pada siang hari ini Pak Rizky? Banyak Mbak, ini saya langsung mulai atau kita gimana formatnya? Baik, boleh mau menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang telah hadir di siang hari ini, boleh Pak Rizky? Boleh Mbak, makasih banyak. Ini tadi Pak Dirjen Aptika, di tengah kesibukan beliau bisa bikin taping siaran pentingnya terkait dengan rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, khususnya terhadap kinerja para guru atau tenaga pendidikan dan juga murid-murid. Tapi yang bikin saya
senang hari ini bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar musyawarah kerja, kepala sekolah dan para guru di SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Pandeglang. Insya Allah semuanya sehat, insya Allah semuanya semangat selalu, dan insya Allah ke depan kita bisa silaturahmi secara langsung, karena sekarang kita hanya bisa menyelenggarakan secara virtual, tapi insya Allah berkahnya terasa langsung. Boleh saya mulai, Mbak? Baik, silakan Pak Rizky. Kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, tadi saya sebut Bapak Samuel Pangarepan. Beliau adalah Dirjen Aptika yang salah satu bidangnya adalah terkait dengan pelindungan data pribadi. Yang saya hormati di sini ada Pak Dr. Jejen Musfah, MA. Beliau adalah Wasekjen PGRI. Sebelumnya saya mungkin minta tolong, ini ada yang belum di mute, jadi saya nggak dengar suara saya mantul ke diri saya sendiri, jadi agak aneh ini. Ya, yang saya hormati, saya banggakan dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam silaturahmi spesial walaupun virtual. Saya lihat di sini, saya scroll ke kanan, ada yang lagi di kantor kecamatan kayaknya. Ada yang lagi sambil ngulek bawang, ada yang ditaruh di kantong, ada yang masih pakai seragam guru, ada yang di rumah masing-masing. Selamat siang, Assalamualaikum untuk musyawarah kerja kepala sekolah, serikatnya dan para guru SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Pandeglang. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah kenal saya, ada yang pertama kali baru ngeliat, ada yang mikir ini ngobrol bareng legislator tapi yang muncul anak muda. Ada yang masih belum pernah bersilaturahmi dengan saya perkenalkan diri. Nama saya Rizky Aulia Rahman Natakusumah, Bapak Ibu. Jadi saya selaku anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat perwakilan daerah Banten 1 yang mencangkupi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Nah, ini kita bersilaturahmi seperti ini karena ada alasannya Bapak Ibu sekalian. Pertama, memang diwajibkan untuk kita semua menjaga protokol COVID-19. Nah, ini sedih sekali saya sebagai wakil dari masyarakat Kabupaten Pandeglang tidak bisa menyelenggarakan acara-acara besar di mana ada perkumpulan masyarakat dengan jumlah yang besar. Terakhir saya bikin acara seperti itu dapat teguran, jadi saya menyesuaikan diri. Padahal masyarakat sebenarnya ingin bertemu dengan wakilnya, menyampaikan concern dari A sampai Z yang ada di daerahnya masing-masing, tapi karena adanya COVID-19 tidak bisa bertemu. Jadi saya janji nanti kita doakan Kabupaten Pandeglang level PPKM-nya diturunkan lagi dengan penanggulangan COVID yang insya Allah ke depannya lebih sukses. Kita bisa bertemu secara langsung dan Bapak dan Ibu semua bisa ngobrol sepuasnya dengan saya, kasih masukan, kasih arahan, ini Rizky yang harus disuarakan terkait ini, terkait itu, terkait dengan akses komunikasi kita di Sindang Resmi atau di Munjul atau di Sukaresmi, kacau, bisa disampaikan kepada saya. Terus terkait dengan sistem ataupun alat penunjang di sekolahnya masing-masing. Ini yang kemarin saya suarakan di Badan Anggaran, Bapak Ibu. Karena saya duduk di Komisi 1. Komisi 1 itu salah satunya mitra kerja kami adalah Kementerian Kominfo. Ini yang menyelenggarakan acara ini, saya ucapkan terima kasih. Nah, Kementerian Kominfo itu kerjaan utamanya adalah membangun infrastruktur digital atau infrastruktur telekomunikasi alias sinyal. Nah, warga dari masyarakat dari Kabupaten Pandeglang sering kali menyampaikan kepada saya, ini di Kabupaten Pandeglang, di Kecamatan Sindang Resmi, banyak desa-desa yang
tidak tercover dengan baik oleh jaringan telekomunikasi. Atau di Cimanggu ada beberapa desa yang belum tercover dengan jaringan 4G. Kita masih pakai handphone yang Asia di sini. Banyak yang menyampaikan seperti itu kepada saya. Nah, tentu ini adalah hal-hal yang saya suarakan setiap kali di rapat dengan Kementerian Kominfo, Bapak Ibu. Tapi kita diberikan pemahaman oleh pemerintah pusat bahwa sekarang Pak Jokowi, Pak Presiden fokus pembangunannya itu ke daerah 3T. Dibilang kayak begitu Bapak Ibu. Jadi daerah 3T itu adalah daerah terujung, terluar, tertinggal, seperti daerah Papua misalnya, ataupun daerah-daerah ujung Indonesia yang jauh sekali pembangunannya lebih di bawah levelnya dibanding dengan daerah-daerah di Pulau Jawa. Nah, jadi kalau misalnya di Kabupaten Pandeglang, dalam satu kecamatan ada mungkin beberapa desa yang tidak tercover dengan jaringan 4G ataupun 3G. Kalau di Papua bisa setengah kabupaten, nggak ada sinyal. Atau suatu kabupaten, tidak ada sinyal. Nah, tentu saya sampaikan, demi kepentingan nasional, tentu kita harus bisa mendukung pemerataan jaringan telekomunikasi ini kepada saudara-saudara kita yang hidup di Papua, yang ada di NTT, dan lain sebagainya. Tapi saya selalu sampaikan ke Pak Menteri, tolong Pak Menteri, kita hanya 2,5 jam atau 2 jam dari ibu kota, masih banyak warga kita yang tidak tercover dengan jaringan telekomunikasi dengan baik. Benar ya Bapak Ibu ya? Jadi ini yang saya terus suarakan. Nah, jawaban dari beliau-beliau ini biasanya karena fokus dari pembangunan BTS atau pembangunan tower-tower itu adanya di ujung-ujung Indonesia. Jadi yang perlu dikerahkan adalah koordinasi dari pemerintah pusat bersama swasta, Telkomsel, Indosat, XL, dan lain sebagainya, untuk memperluas jaringannya masing-masing di daerah kita. Nah, kita dengar kemarin visi dari pemerintah. Visi dari pemerintah adalah bagaimana nanti tahun 2022 akhir, ini kita doakan bisa terrealisasi seluruh desa di Indonesia bisa tercover dengan jaringan 4G dengan baik. Karena ini penting Bapak Ibu. Ini kita doakan bisa terrealisasi, dan selama saya duduk di situ pasti saya akan terus suarakan. Nah, karena kenapa? Banyak sekali kepentingan terkait dengan jaringan telekomunikasi, Bapak Ibu. Kita hidup di era pandemi COVID-19 sekarang. Di era pandemi COVID-19 di mana banyak sekali keluarga kita, banyak kerabat kita yang sudah terenggut nyawanya oleh COVID-19. Termasuk para pahlawan tenaga kesehatan, termasuk para guru-guru yang ada di Kabupaten Pandeglang. Pekerjaan secara ekonomi terdampaknya secara luar biasa. Keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, banyak yang sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang UMKM-nya punah, banyak yang tadinya ada kerjaan pasti dalam satu keluarga. Bapak Ibu merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan dari generasi ke depan. Banyak sekarang di rumah dari anak-anak yang Bapak Ibu ajari, di mana nggak ada satupun di rumah itu yang memiliki pekerjaan tetap karena adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, ini yang kita harus dorong sama-sama Bapak Ibu. Tapi akses kepada telekomunikasi, akses kepada jaringan sinyal ini sudah menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan swasta. Jadi kita doakan, kita dorong bagaimana ke depannya bisa terrealisasi. Nah, Bapak Ibu juga mengetahui bahwa terkait dengan perkembangan digital ini banyak sekali manfaatnya. Tahun 2007-2008 itu, Bu, keluar yang namanya YouTube. Keluar yang namanya Facebook. Bapak-bapak ataupun ibu-ibu di sini mungkin ingat 2008-2009 baru bikin Facebook masing-masing. Ada yang masih pakai komputer, ada yang udah pakai smartphone, dulu masih BlackBerry. Kalau di Pandeglang, ini kita nggak bisa beli BlackBerry. Belinya dulu apa itu? Xiaomi atau apa? Pakai Xiaomi, dia pakai apa namanya untuk Facebook dan lain sebagainya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu, perkembangan digital ini. Nah, kita lihat bahwa semuanya sekarang mungkin.
Dulu kalau orang pengen jadi tenar harus diundang bukan 4 mata dulu acara Nasi Tukul atau diundang ke Net TV. Sekarang orang muncul, orang Sukaresmi, orang sumur udah bisa jadi influencer. Nah, dulu saya waktu SD, Bapak Ibu sekalian, saya di SD 4, mungkin Bapak Ibu mungkin pernah ada yang mengajar atau punya pengalaman di SD 4 Pandeglang. Nah, ini saya kalau istirahat jam 9.30 bunyi bel, saya main bebentengan, Bu. Mungkin Bapak Ibu dulu yang marahin saya kalau masuk kelasnya telat. Gara-gara main bentengan sama teman-temannya atau main panca. Nah, kalau sekarang kita lihat anak-anak istirahat, walaupun misalnya ada sebagian sekolah atau guru yang ketat tidak memperbolehkan anaknya bawa handphone, tapi kan ada aja yang ngumpet-ngumpet pasti. Atau yang boleh ya silahkan. Ini udah pada main game online sekarang di smartphone-nya masing-masing. Anak kelas 3 SD. Saya ingat dulu waktu makan sama bapak saya sama ibu saya waktu saya umur 8 tahun 9 tahun, bapak ibu saya selalu bilang, ini anak lebih pintar dari saya nulis SMS. Ini waktu saya kecil. Nulis SMS yang ingat nggak dulu ada handphone, kita pakai handphone yang satu nomor 3 huruf. Jadi kalau mau ngetik C, tekan nomor 2 3 kali, tek tek tek. Kalau sekarang kan nggak kayak gitu. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Sekarang kalau saya dulu mungkin dibilang pinter main HP atau teknologinya di HP kayak begitu. Sekarang anak-anak sekarang kalau lagi istirahat sekolah, ini sudah main game online dengan orang di Rusia. Dia nggak tahu namanya siapa, dia nggak tahu dari negara mana, tapi ini udah terhubung. Nah, ini tentu manfaatnya banyak, tapi mudaratnya juga banyak kalau kita lihat. Apalagi saya pernah punya pengalaman maju di pemilihan umum dan lain sebagainya, polarisasi semuanya terjadi di internet. Sumber-sumber perpecahan semuanya sekarang lebih berat tumpuannya atau beratnya itu di dunia maya. Nah, tentu pemerintah bersama legislator, karena kan ini Bu? Kita judulnya temanya di sini kelihatan ngobrol bareng legislator. Jadi tugas legislator tuh ada 3, sebagaimana yang Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu saya yakin tahu, tapi masih banyak masyarakat di Kabupaten Pandeglang yang belum mengetahui sebenarnya tugas dari anggota DPR itu apa. Jadi yang pertama itu tadi terkait dengan budgeting Bapak Ibu. Bukan kita yang ngebudget, tapi pemerintah mengusulkan kepada Menteri Keuangan kemampuannya sebesar apa, dibawa ke saya di DPR. Di situ saya soroti, apakah pembangunan sinyal ini jaringan telekomunikasi sudah menjawab tantangan di masa depan? Apakah terkait dengan program literasi digital sudah bisa diterapkan agar banyak pelaku UMKM yang sudah stuck atau terjebak di zona nyaman bisa kita rubah polanya dengan memperkenalkan mereka ke digitalisasi? Apakah para guru-guru sudah terakomodir kepentingannya terkait dengan jaringan telekomunikasi, karena pola pembelajaran sekarang berubah, jadi anak-anak harus mempunyai jaringan telekomunikasi yang baik ke sinyal. Karena saya yakin banyak, setiap kali saya ke kampung-kampung, ke desa-desa, keluhannya ada 3, ada yang punya HP nggak punya sinyal, ada yang punya HP punya sinyal nggak punya kuota, ada yang nggak punya 3-tiganya. Nah, ini kan COVID-19 makin menerangkan kita semua, memberikan pencerahan kita semua untuk bagaimana ada terobosan-terobosan. Di situ dari anggaran pemerintah saya soroti Bapak Ibu. Nah, itu tugas pertama saya. Tugas kedua saya, setelah anggarannya itu diketok, terlaksana dengan baik tidak visi misinya dari anggaran setiap tahun? Terlaksana tidak? Terasa tidak oleh masyarakat di daerah pemilihan saya? Formulasi anggaran tersebut. Dan terasa pemanfaatannya itu terasa atau tidak? Jangan sampai pemerintah membangun, tapi tidak dimanfaatkan oleh swasta. Jadi nggak terasa oleh masyarakat. Membangun tower, yes. Membangun satelit, yes. Tapi kan pemanfaatannya harus koordinasi dengan pihak swasta agar penyaluran jaringan telekomunikasi bisa disebarkan ke masyarakat. Karena yang nyebarin kan sama aja sebenarnya. Telkomsel juga, Indosat juga, XL juga, dan lain sebagainya.
Nah, ketiga Bapak Ibu adalah legislasi. Legislasi itu membentuk undang-undang. Saya duduk di Komisi 1, ini dengan Kominfo sekarang sedang merancang undang-undang yang disebut dengan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena kita nggak pernah membayangkan sebelumnya kalau saya 30 tahun lalu sudah lahir atau 40 tahun lalu sudah lahir, ngomong dengan Bapak dan Ibu semua 40 tahun lalu, misalnya saya bilang, Pak Muh, nanti 40 tahun dari sekarang kita bakal silaturahmi secara virtual lewat Zoom ya. Saya dibilang gila mungkin sama Bapak dan Ibu semua. Nah, tapi faktanya sekarang kita berkomunikasi, bersilaturahmi melalui Zoom Bapak Ibu. Nah, ini kan manfaatnya banyak, tapi apa artinya? Data kita keserap, muka kita keserap, alamat kita keserap, nomor handphone kita terserap. Nah, ini data pribadi Bapak Ibu. Ini adalah data dari Bapak dan Ibu semua yang sebenarnya tidak boleh diproses, tidak boleh diapa-apain kecuali seatas izin Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini bagaimana kita bisa menciptakan satu undang-undang di mana keamanan digital masyarakat bisa terjaga. Jadi tugas utama dari pemerintah adalah menciptakan satu lingkungan di mana keamanan dari masyarakatnya bisa dijaga. Tugas utama pemerintah, menjaga keamanan dari rakyatnya. Rakyatnya harus aman. Nah, di era digitalisasi sekarang, keamanan digital inilah yang harus bisa terjaga dengan baik oleh negara, yang harus bisa dipastikan, yang harus mempunyai payung hukum yang jelas, agar tidak ada penyelewengan-penyelewengan di dunia maya atau di dunia digital ini. Jadi ini ribetnya ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu semua juga mengalami. Bagaimana kita bisa membuat peraturan perundang-undangan yang bisa mencerminkan secara adil, secara objektif, peraturan-peraturan dan norma-norma di dunia nyata, kita mau cerminkan atau kita mau translate ke dunia maya. Ini susah Bapak Ibu, karena dunianya berbeda, dinamikanya berbeda. Nah, jadi saya mohon dukungan dari Bapak dan Ibu semua. Ini kita doakan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi bisa bisa dirampungkan dengan segera, serta juga pembangunan perluasan dari akses kepada telekomunikasi. Insya Allah ke depannya bisa semakin diperluas dengan saya menyuarakan tidak henti-hentinya di pusat atau di DPR RI. Terakhir sebelum saya tutup, karena ada pembicara lainnya, nanti ada tanya jawab. Selain di Komisi 1, saya juga duduk di Badan Anggaran, Bapak Ibu. Nah, saya tahu betul ketika saya kunjungan ke Dapil, kemarin saya ke Kecamatan Cimanggu, minggu depan saya ke Cimanuk, ini nggak mungkin ada orang-orang yang bilang, Aiki, tolong selesaikan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi dengan segera. Jarang. Yang mereka pengen, jalan pokoknya harus bagus. Yang mereka mau pasti ini lapangan pekerjaan harus bisa diciptakan. Kalau ketemu dengan RT RW, pokoknya mah insentif aku udah naik kapan, pokoknya kapan, hari apa, tanggal berapa, insentif kita harus naik. Kemarin dengan para pendamping PKH, kita ngobrol terkait dengan pelindungan data pribadi, pas tanya jawab mereka pengennya honorarium tolong diperjuangkan. Ini besar sekali memang Bapak Ibu, tapi saya juga paham bahwa mandat yang Bapak dan Ibu semua berikan harus saya jaga dengan baik. Dan ini saya suarakan di Badan Anggaran Bapak Ibu. Nah, tugas dari Badan Anggaran apa sih? Mengawal bagaimana pembangunan atau perencanaan pembangunan itu bisa diarahkan ke daerahnya masing-masing. Nah, saya ingin cerita sedikit sama Bapak dan Ibu semua, karena sekarang sulit Bapak Ibu. Semuanya mau direfokus. Jadi anggaran yang mau ditransfer ke daerah, itu beresiko sekarang. Bukan beresiko karena apa-apa, beresiko untuk direfokus. Karena pemerintah pusat juga memiliki tanggung jawab yang besar terkait dengan pengendalian dan penanganan COVID-19. Ini mati-matian kita di Badan Anggaran bagaimana nanti anggaran dari pusat dalam bentuk dana alokasi khusus dan dana alokasi umum serta dana bagi hasil ini bisa tersalurkan tetap kepada Kabupaten Pandeglang dan manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat.
Ini kita berjuang mati-matian Bapak dan Ibu di Badan Anggaran, karena ini yang masyarakat pedulikan sebenarnya, hakikinya gitu. Pembangunan infrastruktur dasar. Nah, alhamdulillah berkat dukungan Bapak dan Ibu semua, berkat mandat dan Bapak dan Ibu semua, saya sebagai anggota Badan Anggaran, tahun lalu 17 miliar saya coba kawal dan alhamdulillah jebol. Bisa tetap tersalurkan ke Kabupaten Pandeglang untuk pembangunan, apa yang saya lihat, pembangunan jalan di Babakan Nangka di apa namanya, di Kecamatan Cimanggu sepanjang 3-5 km. Pembangunan infrastruktur dasar, pembangunan irigasi. Nah, ini kurang terlihat sebenarnya kan kerjanya. Yang kita tahu kemarin Krisdayanti ngomong gaji anggota DPR sekian, tapi sebenarnya ini semua tergantung kita masing-masing. Saya masuk ke politik untuk bagaimana bisa benar-benar menyalurkan aspirasi dari rakyat yang saya wakili. Itu tugas di Badan Anggaran sangat berat. Saya mohon doa dari Bapak dan Ibu semua untuk bagaimana kita bisa membawa program ataupun mendorong transfer dari pusat ke daerah, khususnya ke Kabupaten Pandeglang ini bisa tersalurkan dengan baik dan tidak terfokus. Ini riskan sekali Bapak Ibu karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi di luar itu semua, ini agak serius jadinya, di luar itu semua saya berterima kasih Bapak dan Ibu. Tanpa jasa dari Bapak dan Ibu sekalian tidak mungkin saya bisa duduk di posisi saya sekarang ini. Walaupun mungkin ada sebagian Bapak dan Ibu yang belum pernah gitu loh jadi guru saya atau ngajarin saya, tapi jasa Bapak dan Ibu semua di sini sangat besar. Tanpa guru saya dari SD sampai SMP sampai SMA itu saya nggak mungkin bisa duduk di sini. Dan saya juga tahu bahwa saya beruntung terlahir dari orang tua saya, karena kalau saya lahir mungkin di Kecamatan Cimanggu atau di Sukaresmi atau di Panimbang dan lain sebagainya, belum tentu juga saya bisa duduk di sini. Jadi ini upaya kita sama-sama bagaimana kesempatan-kesempatan yang orang seperti saya miliki kita bisa perluas untuk seluruh masyarakat dan generasi penerus kita di Kabupaten Pandeglang. Itu tujuan saya masuk ke politik Bapak Ibu. Bagaimana generasi penerus kita, generasi anak-anak petani, anak-anak tukang ojek bisa jadi pilot, bisa jadi bupati, bisa jadi pengusaha, bisa jadi pengusaha unicorn. Nah sekarang bisa nggak? Bisa, tapi aksesnya harus diperluas dengan pendidikan yang bermutu. Nah ini saya minta doa dari Bapak dan Ibu semua agar bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Dan insya Allah nanti kita bisa bersilaturahmi secara langsung di masa yang akan datang setelah penurunan pandemi COVID-19 bisa tercipta. Mungkin cukup dari saya sebagai pembuka, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizky atas informasi yang luar biasa. Nanti kita akan kembali lagi di sesi tanya jawab ya Pak Rizky ya, untuk bisa memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Bapak Ibu yang telah hadir di acara kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah membahas banyak sekali yang sudah dijelaskan juga oleh Bapak Rizky. Tadi kita mendengarkan langsung bahwa di masa saat ini semua serba canggih ya Bapak Ibu sekalian ya. Di era digitalisasi semua orang bisa menjadi influencer ya Pak Rizky ya. Dan bagaimana bisa memberikan informasi-informasi yang berguna untuk rekan-rekan di sekitarnya dan juga followers-followers yang ada di media sosial. Dan juga bagaimana caranya agar tetap di rumah aja. Beberapa orang memilih berpaling ke game-game online dan juga mengkreasikan kreasi-kreasi di media sosial. Dan juga tadi sudah dibahasnya bagaimana tentang keamanan di dunia digital. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita beralih ke narasumber selanjutnya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama beliau. Beliau menjabat sebagai Wakil Sekjen Pengurus Besar PGRI, di mana sudah hadir juga bersama saya. Beliau tempat tanggal lahir di Serang 2 Juni 1977. Oke. Dan pendidikan yang sudah beliau jalankan yaitu sudah pernah menjalani pendidikan di Pondok Pesantren Manbaul Hikmah Tangerang dan sudah menjalani pendidikan di S1 dan juga S2 di UIN Syarif Hidayatullah
dan sudah menjalani pendidikan di S3 di Ilmu Pendidikan Uninus Bandung di tahun 2011. Dan jabatannya saat ini yaitu sebagai Ketua Program Magister MPI UIN Syarif Hidayatullah di tahun 2016 sampai di tahun 2020 dan pernah menjabat juga sebagai pemimpin redaksi majalah Suara Guru PB PGRI di tahun 2016 sampai di tahun 2019 dan untuk saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI di tahun 2019 sampai 2024. Dan prestasi yang sudah beliau raih yaitu beliau pernah menjuarai 2 opini pendidikan tingkat nasional Kemdikbud di tahun 2014 dan juga menjadi juara harapan opini pendidikan keluarga tingkat nasional Kemdikbud tahun 2016 dan juga menjadi dosen teladan FITK di UIN Syarif Hidayatullah di tahun 2017 serta juara opini terpilih Perpusnas di tahun 2020. Saya boleh minta aplaus kepada Bapak Dr. Jejen Musfah MA. Wow, selamat siang dan selamat bergabung lagi nih Bapak Jejen. Bagaimana, sudah siap memberi paparan untuk Bapak Ibu semua yang telah hadir? Siap, Mbak. Sudah siap. Baik, langsung saja kepada Bapak Jejen kami persilakan. Yang pertama, salam untuk Pak Samuel, juga Pak Rizky ya. Baik, terkait dengan acara kita hari ini, literasi digital, saya kira ini sangat menarik. Bapak Ibu guru yang berasal dari Kabupaten Pandeglang, juga lainnya yang ada di Zoom sana, saya kira rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini lahir atas satu kondisi bahwa memang banyak sekali penyalahgunaan atau penyimpangan data pribadi yang dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok. Dan tentu bisa jadi di antara kita pernah mengalaminya ya, pernah mengalaminya. Yang paling sederhana, Facebook kita mungkin di cloning ya, nomor telepon ya, WhatsApp kita di cloning ya, untuk keperluan meminta uang, meminta pulsa ya kepada nomor-nomor kontak yang ada di WA tersebut atau di Facebook tersebut. Karena itu kita menyambut baik lahirnya RUU perlindungan data pribadi ini karena paling tidak kita sebagai pendidik penting untuk mengedukasi ya, menyampaikan kepada siswa kita ya, kepada masyarakat bahwa yang pertama tentu kita tidak ingin menjadi korban ya. Kita berusaha semaksimal mungkin, penuh sadar bahwa kita berusaha tidak menjadi korban dari penyalahgunaan data pribadi ini. Mengapa kita bisa tidak menjadi korban dari penyalahgunaan data ini? Karena kita well informed ya, kita sudah tahu betul apa sih RUU PDP ini, dan kalau kita membaca, memahami undang-undang ini, rancangan undang-undang ini, maka kita bisa mengantisipasi ya, mengetahui data pribadi apa saja yang bisa disalahgunakan, dan karena itu kita waspada ya. Karena itu edukasi, sosialisasi tentang RUU ini sangat penting bagi warga sekolah. Yang kedua, tentu kita ingin harapkan ya pendidik maupun siswa-siswi kita tidak menjadi orang-orang atau individu-individu yang menyalahgunakan data. Mungkin kita sebagai pendidik dituntut untuk mencerdaskan ya, mencerdaskan anak-anak kita, siswa-siswi kita, tetapi tentu lebih dari itu kita juga harus membekali mereka dengan karakter ya, spiritualitas, bahwa mungkin dengan kepintaran kita, kecanggihan kita ya, literasi digital kita yang baik, kecanggihan kita dalam IT, bisa saja kita menembus ya, menembus data-data pribadi orang dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, karena itu pendidik saya kira punya tanggung jawab memahamkan kepada anak didik kita bahwa meskipun kita punya peluang, punya kemampuan untuk mengakses
data-data orang, tapi hal tersebut tentu dilarang baik oleh agama kita, oleh hukum kita maupun oleh adat masyarakat kita. Nah, yang terakhir, tentu kita tidak mengharapkan diri kita menjadi korban dari penyalahgunaan data ini, dan dengan memahami RUU ini, saya kira kita akan memahami apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam posisi korban. Sekali lagi, di lingkungan pendidikan sangat penting edukasi dan sosialisasi RUU ini, bukan saja untuk menjadi manusia yang literat, ya, yang punya literasi digital yang baik, tapi juga untuk pencegahan agar kita selalu waspada terhadap kemungkinan penyalahgunaan data pribadi, dan terlebih kita mengedukasi ya siswa-siswi kita termasuk para pendidik, jangan sekali-kali menggunakan data-data pribadi orang untuk kepentingan diri kita untuk kejahatan, karena hukumannya berat ya, penjara sampai maksimal 15 tahun, demikian juga dalam sanksi materi. Saya kira demikian Mbak Fira ya, pengantar atau pemantik saya untuk Bapak Ibu di Pandeglang, Bapak Ibu juga di yang berada di Zoom. Baik, jadi itu dia sampaian materi yang telah disampaikan oleh Bapak Jejen mengenai kualifikasi tenaga pengajar terhadap RUU PDP, dan sudah dijelaskan juga tadi bahwa harus bisa menjaga data pribadi sendiri ya Pak ya, apalagi jangan sampai digunakan data pribadi kita untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu. Baik, mungkin Pak Jejen ada presentasi yang ingin disampaikan untuk Bapak Ibu atau ada penyampaian informasi lagi? Sudah cukup. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, tadi itu dia informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Jejen dan juga Bapak Rizky. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa bertanya jawab di sesi Q&A ini ya Pak Jejen ya. Dan kami persilakan juga untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung untuk bisa menekan feature raise hand, dan jangan lupa untuk dinyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Baik, sudah ada pertanyaan pertama dari Bapak Syar'i. Bapak Syar'i apakah sudah bergabung? Bapak Syahri, untuk bisa dinyalakan mikrofon dan juga kameranya. Oke. Dan kami juga persilahkan Bapak Ibu untuk bisa memikirkan kira-kira apa yang akan ditanyakan ya Pak ya. Oke. Bapak Syahri, apakah sudah bergabung? Baik, kita ke penanya selanjutnya, Bapak Asep Alwi. Bapak Asep, apakah sudah bergabung? Boleh dinyalakan mikrofonnya? Sudah Mbak, Alhamdulillah. Iya, silakan Bapak Asep. Ya, terima kasih atas kesempatan memberikan informasi atau pertanyaan tentang kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Aptika, Keminfo, kemudian juga kepada Ariski yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada kami untuk berinteraksi dengan materi yang cukup dalam ini tentang data pribadi. Beberapa hal yang terjadi terutama di sosial media ini, sejauh mana pemerintah dapat melindungi data-data pribadi yang banyak sekali muncul plagiasi data, sehingga salah satunya misalnya ada hacker-hacker yang membajak akun-akun FB. Nah, itu bagaimana tindakan, apakah sudah tertuang dalam agenda RUU yang sedang dibahas ini? Itu saja, terima kasih.
Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep atas pertanyaannya. Kita tampung dulu ya Pak Jajan dan juga Pak Rizky. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu kami persilakan untuk bisa menanyakan di sesi Q&A ini. Bapak Syahri, bisa dinyalakan mikrofonnya. Silakan Bapak Syahri untuk bisa menanyakan kepada kedua narasumber kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Halo. Ya, sinyalnya di sini. Baik, silakan pertanyaannya Pak Syahri. Ya, makasih Bu. Di posisi perekaman pembicaraan yang dilakukan oleh pihak ketiga pada saat kita sedang berbicara hal-hal yang sifatnya kedinasan atau halo Bu. Ya. Halo. Hubung Pak. Sinyalnya di sini. Ya, dilanjutkan saja. Kita mendengar suaranya. Oh ya, oke. Bagaimana sanksi yang bisa diterapkan pada saat seperti apa yang disampaikan Pak Asep, tiba-tiba obrolan kita direkam oleh pihak lain dan yang akhirnya obrolan itu seakan-akan berkaitan dengan hukum. Nah, ini mohon penjelasan apakah ada kebebasan untuk merekam pembicaraan orang yang kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib kaitan dengan hukum, atau apakah kita bisa menuntut kembali bahwa tanpa sepengetahuan kita direkam oleh pihak lain. Itu barangkali yang sederhana aja Bu, pertanyaan dari saya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, Bapak Syahri, terima kasih banyak. Nanti kita akan jawab pertanyaannya mengenai sanksi bagaimana. Untuk pertanyaan ketiga, apakah sudah ada? Dengan Bapak Iman? Apakah sudah bergabung? Baik, Bapak Iman, kami persilakan. Mohon dinyalakan mikrofonnya, Pak. Baik, panitia boleh dibantu? Rekan-rekan panitia boleh dibantu? Baik, sudah ter-on kan mikrofonnya? Silakan. Baik, suaranya belum terdengar. Coba Bapak tekan tombol mikrofon, lalu ya, sudah? Coba Bapak bicara. Belum terdengar juga. Oke, sudah tekan tombol unmute, Pak? Sudah, namun belum bisa ya? Bagaimana rekan-rekan panitia, apakah bisa dibantu? Baik, kalau begitu sambil menunggu kita beralih ke peserta ya, selanjutnya Bapak Ahmad Zalba. Apakah sudah terhubung? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sebelum saya masuk ke pertanyaan, mungkin ada beberapa kata per kata mungkin dari saya untuk agar bisa mengkontekskan pertanyaan saya. Pertama, karena RUU PDP ini yang terbentuk atas concern atas keamanan data penduduk, terutama di online, berkaca kepada peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik,
sekaligus juga berkaca kepada General Data Protection Regulation Eropa dan dengan munculnya juga kasus penjualan data pribadi warga Indonesia seperti di e-commerce ataupun mungkin terakhir yaitu ada di bagian kajian RUU PDP oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, disinyalir bahwasanya di dalam BPJS pun ada kecolongan lah tentang data-data warga Indonesia. Nah, sebenarnya kita lihat lagi dalam pelaksanaannya RUU PDP ini secara khusus mengatur dan juga memberikan tanggung jawab sekaligus perlindungan kepada warga negara dengan memberikan Kemenkominfo secara khusus tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada warga negara gitu ya. Tapi saya ingin menanyakan beberapa hal itu lingkup pertanggungjawaban dari Kemenkominfo. Bagaimana Kemenkominfo mempertanggungjawabkan mengenai permasalahan perlindungan data pribadi ini. Lalu posisi dan pembeda antara pengendali data dan prosesor data di dalam PDP ini, dan juga sekaligus posisi negara, sejauh mana sih negara itu mengintervensi data-data warga negaranya. Dikarenakan kita tahu betul sebenarnya diskursus perihal perlindungan data di internet ini hal yang lumayan baru ya terjadi di Indonesia. Terima kasih, seperti saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ahmad. Mungkin Pak Jajan mohon izin kita beralih ke Bapak Rizky terlebih dahulu untuk bisa memberikan jawaban dari ketiga penanya yang sudah ada di sini. Bapak Rizky? Bisa ditambah satu ibu-ibu nggak? Ini laki-laki semua dari tadi. Pembicaranya laki-laki, penanyanya laki-laki. Coba ibu-ibu satu. Ada lagi mungkin dari peserta ibu-ibunya yang mau bertanya? Request dari Pak Rizky ya. Ada lagi? Ibu Kristi, apakah sudah bergabung? Boleh dinyalakan mikrofon dan juga kameranya? Baik, Ibu Kristi boleh dinyalakan terlebih dahulu. Panitia boleh dibantu untuk bisa dinyalakan mikrofonnya? Ibu Kristi, mohon izin boleh dicopot terlebih dahulu, colokan headsetnya. Nanti bisa disambung lagi. Baik, boleh ditekan tombol unmute-nya? Headsetnya dicabut aja dulu, Ibu Kristi. Baik, jika tidak terpakai headsetnya, apakah terdengar suaranya, Ibu? Jika tidak menggunakan headset? Oke, rekan-rekan panitia. Laptopnya, Bu. Dari laptopnya dicabut. Kabelnya dicabut. Ke mute itu. Kabelnya sudah dicabut? Kabel headphone. Udah. Kabel headphone sudah dicabut ya, Bu? Namun masih termute, panitia boleh dibantu Ibu Kristi? Oke, Ibu Kristi kita beralih terlebih dahulu. Ibu Siti Rohma, apakah masih bergabung? Baik, Ibu Siti. Boleh dinyalakan mikrofonnya? Ya, sudah. Oke, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma dari SMP Negeri 2 Sukaresmi. Saya mau bertanya untuk Arizki, tapi sebelumnya Arizki boleh kasih pantun dulu nggak? Oke, baik. Boleh. Paling enak minum lahang, dimakan dengan tape uli. Sungguh bangga orang Pandeglang, wakil rakyatnya sangat peduli. Asik. Pergi ke Anyer, lihat mercusuar. Bareng emak mencari udang. Arizki gagah dan pintar, gantengnya pun bukan kepalang. Ya, itu sekedar ini penyegar aja karena dari tadi ini saya mendengar ini serem gitu, makanya bikin pantun ini gitu. Maaf ya, saya mau bertanya ini sekaligus seperti yang sampaikan tadi, bagaimana agar pendidikan ini aksesnya bisa diperluas dengan digitalisasi pendidikan ini. Namun saya entah
pertanyaan atau ini pengaduan, di Sukaresmi alhamdulillah sudah terpasang kabel dari Indohome. Indohome sudah sejak bulan Agustus. Namun ternyata kami SMP 2 Sukaresmi itu mau memasang sampai hari ini belum bisa. Padahal kalau menggunakan nirkabel, AKM kemarin banyak gangguan kalau nirkabel. Kemudian MBPS-nya juga sangat lemah. Akhirnya untuk kepentingan murid-murid itu tidak bisa tercapai. Jadi kami minta tolong supaya Indohome ini terutama Telkomsel bisa segera menghidupkan, karena kami sudah daftar 50 Mbps untuk kepentingan sekolah. Gitu, Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa ini perlu dibuat undang-undang PDP ini? Padahal sebelumnya sudah ada undang-undang ITE. Apakah perlindungan data pribadi ini memang tidak tercover di undang-undang ITE? Itu pertanyaan untuk Rizky. Kemudian satu lagi untuk pertanyaan Pak Jejen, maaf Bapak. Pertanyaan untuk Pak Jejen, bagaimana cara kita mendeteksi atau mengetahui bahwa data kita dibajak, Pak? Ya, selain tiba-tiba timbul ada orang yang memberitahu bahwa kita meminta uang, apakah bisa dideteksi gitu, Pak? Itu saja dari saya. Terima kasih Rizky, terima kasih Pak Jejen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti, terima kasih banyak. Wah, Ibu Siti kayaknya penggemarnya dari siswa-siswinya lumayan banyak nih penggemarnya ya Pak Jejen ya, dan juga Pak Rizky ya. Oke, baik, langsung saja untuk keempat pertanyaan yang sudah ada di sini. Mungkin Pak Rizky terlebih dahulu untuk bisa menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di sini. Pak Rizky, kami persilakan. Iya, terima kasih. Tadi harusnya pas Bu Rohma selesai pantun udah matiin aja cukup di situ. Habis itu kita ngobrolinnya soal pantun. Tapi ini pendidikan sangat penting, pertanyaannya terkait dengan perluasan akses dan lain sebagainya. Terus apa namanya juga terkait dengan Indohome tadi atau IndiHome yang harus bisa diperluas aksesnya. Ini sangat penting sebenarnya. Mungkin saya mulai dari perluasan akses untuk pendidikan terutama dalam dunia digital saat ini. Jadi Bu, prinsipnya banyak sekali atau bukan banyak sekali, hampir mayoritas anak-anak kita, bukan anak-anak kita, sorry, saya belum punya anak. Selalu saya ngomongnya anak-anak kita, adik-adik saya, generasi di bawah saya, anak-anak ibu dan anak-anak bapak semua di sini, itu seakan-akan masih dipersiapkan untuk hidup di tahun 70-an dari segi pendidikan. Sedangkan kalau kita lihat tantangan masa depan, tantangan terkait dengan dunia industri sekarang, kalau Pak Presiden sering ngomongkan industri 4.0 dan lain sebagainya, tentu ini harus dibarengi dengan komitmen kita kepada dunia pendidikan dengan jelas. Termasuk dalam akses kepada digitalisasinya itu. Dalam hal ini, Kementerian Kominfo mempunyai peranan yang sangat besar, Ibu Siti Rohma. Jadi, terkait dengan apa namanya IndiHome ataupun Telkomsel dan lain sebagainya ini kita tahu mereka perusahaan swasta, Bu. Jadi kalau perusahaan swasta itu Bapak Ibu juga mungkin di sini ada yang pelaku UMKM atau mempunyai usaha di kampungnya masing-masing. Hitungannya udah bukan perluasan demi kepentingan masyarakat lagi. Urusannya itu untung atau rugi. Nah, kalau dia perluas aksesnya di Kecamatan Sukaresmi, kira-kira untung atau rugi? Nah, kalau misalnya dia perluasnya di kecamatan lain atau di daerah lain, lebih untung di mana? Di Sukaresmi atau di daerah yang lain? Nah, ini hitung-hitungan mereka udah beda, Bu Siti Rohma. Jadi, kita harus bisa dorong dengan prinsip bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini, tentu yang salah satu sektor yang paling diuntungkan adalah sektor telekomunikasi. Karena kita pakai gadget terus. School from home pakai gadget, work from home pakai gadget, kan beli kuotanya dari mereka-mereka juga. Nah, tentu mereka harus bisa memberikan sumbangsi
kepada masyarakat dengan adanya penggunaan akses atau jaringan telekomunikasi yang luar biasa, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Itu prinsipnya. Bagaimana caranya? Nah, tentu Kementerian Kominfo, Kementerian BUMN, karena kalau Kominfo fokusnya itu lebih ke pembangunan jaringan sinyal, terkait dengan Telkomsel itu adanya di bawah Telkom, jadi itu di BUMN. Gitu. Tapi banyak yang kira Telkomsel itu punya negara. Sebenarnya Telkomsel mayoritasnya juga sudah dikuasai oleh swasta gitu. Bahkan asing pun masuk ke Telkomsel. Jadi hitungannya tuh udah kayak seperti hitung-hitungan swasta. Nah, bagaimana caranya? Kita tekankan Bu Siti Rohmah bahwa Pandeglang, terutama di Kecamatan Sukaresmi, ini sebentar lagi akan menjadi hub baru di Kabupaten Pandeglang. Tadi saya ceritakan, saya duduk di Badan Anggaran. Ini saya suarakan betul-betul terkait dengan pembukaan akses Pandeglang ke daerah lain melalui jalan tol Serang Panimbang. Nah, nanti exit tolnya kan dekat sama Sukaresmi, jadi dengan sendirinya nanti akan terbuka akses kepada digitalisasi itu. Karena Pandeglang ada di ujung Jawa, Bu Siti Rohmah. Orang kalau mau ke Pandeglang itu harus benar-benar pengen ke Pandeglang, nggak bisa dia pengen ke mana namanya, ke Sukabumi atau kemana, kecuali dia orangnya suka berpetualang, nggak ngelewatin kita. Jadi di sini emang dilemanya, dan di sini sebenarnya susahnya itu Bu Siti Rohmah. Tapi dengan adanya saya dorong terus, dan saya yakin juga pemerintah daerah sangat aktif terkait dengan lobby-lobby ke pusat. Ini agak nge-freeze gambarnya, tapi insya Allah suaranya bisa didengar jelas. Terkait dengan jalan tol Serang Panimbang, apa artinya? Nanti ada konsep pembangunan yang baru, Bu Siti. Jadi konsep pembangunan yang baru itu apa? Yang tadinya hanya berpatok kepada pertanian, nanti dibuka akses untuk usaha masuk ke Kabupaten Pandeglang. Dengan sendirinya apa? Aksesnya lebih terbuka. Dengan akses terbuka apa? Yang diharapkan investasi akan masuk. Nah, kita harus bisa jaga-jaga bareng. Bu Siti Rohmah harus menjadi pelopor paling depan di Kecamatan Sukaresmi untuk bagaimana bisa mendorong atau menjaga investasi yang nantinya masuk ke Kabupaten Pandeglang. Yang sebenarnya tujuannya intinya adalah untuk kemaslahatan dari masyarakat. Nah, jadi bagaimana nanti ke depannya dengan adanya itu daya beli masyarakat makin naik. Dengan adanya itu daya beli masyarakat makin naik, pasti dengan sendirinya Telkomsel kayak XL kayak Indosat dan lain sebagainya makin melirik, baik dalam perluasan jaringan telekomunikasi atau pembangunan tempat-tempat usaha baru. Ini saya optimis betul ke depannya Pandeglang semakin terbuka dan semakin sukses, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa sekarang berat, yes, saya juga turun di politik untuk bisa membantu percepatan pembangunan yang ada di Pandeglang dengan duduk saat ini di Badan Anggaran untuk menyuarakan hal-hal seperti itu. Terkait dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, kan sudah ada ITE katanya. Tapi ITE tidak secara spesifik mendefinisikan apa sih yang disebut dengan data pribadi yang mau dilindungi. Itu loh Bu Siti Rohmah. Apa sih pembedaan terkait dengan data pribadi yang bersifat umum, ya kan? Ada juga yang bersifat spesifik. Nah, yang ingin dilindungi ini yang bersifat spesifik. Seperti alamat, nomor handphone, muka kita dan lain sebagainya, kecenderungan politik kita, apa semuanya ini tentu itu harus bisa dijaga. Kalau ITE mungkin sekarang pemerintah bisa menggunakan baik yang disebut dengan peraturan pemerintah tahun 71, ini agak teknis. Ini tapi mukanya bukan muka saya ya yang di sini apa gimana. Tapi intinya dalam rancangan undang-undang pelindungan data pribadi, selain yes kita ingin membantu pelindungan keamanan digital dari masyarakat, banyak juga sebenarnya kesempatan-kesempatan atau potensi-potensi yang bisa di-tap, yang bisa disentuh dengan adanya rancangan undang-undang ini, Bu Siti Rohmah. Seperti kalau misalnya saat ini eBay atau WhatsApp, kan kita pakai WhatsApp semuanya tuh, atau kita pakai Gojek. Nah, kalau Gojek mempunyai investor dari luar negeri,
Sebenarnya mayoritas sahamnya dipegang sama pengusaha luar negeri. Kalau misalnya mereka mau mentransfer data ke induknya itu yang di luar negeri, kan data kita semua tuh. Ibu Siti Rohmah dijemput dari kantornya Pak Uing, Kecamatan Sukaresmi sampai ke SMP 2 jam 4 sore tiap hari ke kantor kecamatan SMP 2 ke kantor kecamatan. Ini kalau sampai bocor kan bisa tahu ada aja, kita kan harus waspada aja Bu Siti Rohmah. Nah, inilah yang mau diatur oleh rancangan undang-undang pelindungan data pribadi gitu loh. Keamanan kita sebenarnya. Terutama secara digital. Nah, tadi saya bilang kalau ditransfer ke luar negeri sekarang nggak ada apa-apa, negara nggak dapat apa-apa. Nah, nanti kita mau coba atur bagaimana nanti kalau ada perusahaan Indonesia atau ada aplikasi ataupun platform digital yang kita pakai ingin mentransfer datanya ke usaha di luar negeri, itu harus ada hasil dan keamanannya harus bisa dijaga. Itu intinya. Tadi ada 2 pertanyaan lagi. Tadi mungkin Pak Iman atau Bu Kristi nanti mungkin bisa dikasih kesempatan. Kalau memang waktunya nggak cukup bisa di chat. Nanti saya jawab secara tertulis, tapi saya catat niat baik dan concern-nya. Terkait dengan pertanyaan Pak Ahmad Zalba tadi, rancangan undang-undang pelindungan data pribadi, data penduduk, ini salah satu concern-nya, iya betul. Nah, ini kalau kita lihat kan apa namanya Kominfo peranannya di mana tadi kata Pak Ahmad Zalba. Ini betul sekali. Nah, saya tentu berkoordinasi secara ketat dengan Kementerian Kominfo. Tiap minggu kita hampir ketemu. Terus ada lagi Pak Ahmad Zalba yang namanya itu Badan Siber dan Sandi Nasional, Badan Sandi dan Siber Nasional. Ini juga peranannya perlu kita perkuat. Gitu loh. Bagaimana? Karena kita mungkin sekarang belum terlalu aware Bapak Ibu. Anak-anak Bapak dan Ibu, masyarakat di Kabupaten Pandeglang belum terlalu paham terkait dengan pentingnya keamanan digital. Bapak dan Ibu ini beruntung sebenarnya. 40 tahun lalu atau 30 tahun lalu, jejak rekam Bapak dan jejak hidup Bapak dan Ibu 30 tahun lalu yang tahu mungkin sebagian besar cuma Bapak dan Ibu dengan Allah. Kalau sekarang udah beda. Orang bisa tahu Bapak kalau habis sholat subuh yang di Google apa. Orang bisa tahu Bu Siti Rohmah atau Pak Ahmad Zalba kalau tiap jam 4 sore larinya naik ojek online dari mana sampai mana. Orang bisa tahu Ibu Yati misalnya sukanya nasi goreng dari Maijah atau nasi goreng dari mana dengan kemasan marketing seperti apa yang laku di pikiran Bu Yati atau yang lainnya. Nah, ini jejak rekam kita udah jelas sekarang di masa ini. Bayangin kalau ada yang nge-hack. Bayangkan untuk kalau misalnya kita diintai. Ya karena prinsipnya begini. Kalau saya tahu muka Bapak, saya tahu ukuran mata Bapak, saya tahu isi hati Bapak, saya tahu masalah kulit Bapak, saya tahu masalah hati Bapak. Itu ngeri nggak kalau kita diintai kayak begitu? Kan ngeri. Nah, itu sebenarnya yang kita mau lindungi. Karena jejak digital kita kan kadang-kadang banyak hal-hal privat. Banyak hal-hal yang sifatnya penuh dengan privasi tapi ingin dibocorkan. Terkait dengan BPJS juga sama seperti itu. Nomor rekening kita udah bisa bocor. Nah, ini yang sebenarnya harusnya bisa terlindungi. Nah, saat ini belum ada payung hukum yang jelas untuk melindungi keamanan digital warga Indonesia ini semua. Nah, dengan adanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, saya harapkan nanti bisa lebih jelas siapa yang tanggung jawab. Nanti perusahaan WhatsApp atau Facebook harus ada officer atau pegawai yang khusus melindungi data pribadi masyarakatnya. Mengingatkan tiap 2 bulan sekali ganti password. Mengingatkan nggak ada celah-celah yang bisa jadi bahan kejahatan data. Nah, nanti kalau ada penyalahan dia yang tanggung jawab, gitu loh. Atau perusahaannya tanggung jawabnya berapa, bayar administrasinya. Atau kalau sampai ke pidana berapa, siapa yang tanggung jawab. Kalau sekarang belum ada, kita lihat dari BPJS sampai mana, sampai semuanya kebocoran data dan peretasan data dan lain sebagainya belum ada tuh saya lihat di berita siapa yang tanggung jawab.
Nah ini kan ini bahaya sampai apa namanya data e-hack. Kalau Bapak dan Ibu kunjungan atau kemana sekarang kita pakai e-hack, e-hack aja bisa diretas. Nah mungkin Bapak dan Ibu mungkin masuk dalam golongan manusia yang kalau laptopnya lagi nggak dipakai, disilotip atasnya kameranya. Ini masyarakat udah takut gitu. Nah, tugas utama dari pemerintah kan menjaga keamanan dari rakyatnya, menjaga rasa aman itu. Nah, secara digital ini yang kita mau implementasikan, Pak Ahmad Zalba. Lingkup pertanggungjawaban Kominfo tadi saya udah tegaskan, pengendali dan prosesor data. Ya ini apa namanya kita juga kan ingin mengintegrasikan pelayanan-pelayanan kepada publik. Bapak dan Ibu juga kan selain pahlawan untuk dunia pendidikan, kita juga kan public servant. Kita kan mengabdi kepada publik, sama kita sebenarnya. Pengabdian kita kepada masyarakat, pengabdian kita kepada generasi ke depan, pengabdian kita kepada publik. Nah, publik ini kan sekarang semuanya udah serba digital. Nanti ada lagi setiap kabupaten saya lihat jago-jagoannya itu bikin comment center. Gitu. Comment center, atau kayak sekarang di negara ingin data yang terintegrasi, DTKS. Biar nggak salah sasaran lagi, bansos kok nyampainya ke anggota DPR. Kok ini bansos larinya malah ke orang yang lebih membutuhkan nggak dapat, yang sugih dapat gitu, yang lumayan sugih di kampung. Ini biar nggak kayak begini, katanya data mau diintegrasi dengan adanya pusat data nasional. Nah ini keamanannya harus bisa dijaga juga Bapak Ibu, karena kalau sekarang yang diretas itu satu lembaga, nanti kalau udah dikumpulin semua satu kertas bisa implikasinya kemana-mana. Nah ini juga yang ingin kita lindungi. Nah terakhir dari Pak Asep tadi terkait dengan apa namanya sosial media, undang-undang pelindungan data pribadi terkait dengan plagiasi data ataupun kegiatan hacker ini, undang-undang ini berdiri di mana. Nah itu Pak, yang diretaskan melalui sosial media kan websitenya, platformnya. Kalau Instagram atau TikToknya Pak Asep diretaskan, berarti ada celah-celah dari TikTok tersebut yang bisa dimasukin sama hacker. Nah ini ke depan kita harus bisa pastikan setiap platform digital ini, setiap aplikasi ini tunduk kepada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dan bukan aplikasi dari swasta aja, aplikasi dari pemerintah pun harus bisa tunduk kepada undang-undang ini. Karena sekarang yang marak bukan cuma Tokopedia atau Facebook yang bocor, tapi KPU bocor, BPJS bocor, e-hack bocor. Nah ini kan ngeri juga lama-lama Pak Asep. Jadi inilah yang kita ingin coba lindungi. Ini yang kita apa namanya ingin coba ke depannya bagaimana hacker-hacker ini pasti masih ada. Karena pertanyaannya, apakah setelah diketok undang-undang ini dan selesai, apakah semuanya bakal sempurna? Enggak juga sebenarnya. Karena ujung-ujungnya kalau kata ibu saya balik ke 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang paling kecil, mulai saat ini juga. Ujung-ujungnya ke awareness atau kesadaran diri kita masing-masing. Jadi kita pun harus jaga-jaga. Pak Syahri, terakhir terkait dengan perekaman pembicaraan, sanksi untuk obrolan direkam. Ini kayaknya pengalaman betul Pak Syahri ini obrolannya direkam. Tapi intinya ini memang menjadi permasalahan yang luar biasa. Tapi kalau dalam pelindungan data pribadinya sebenarnya ini bukan, jadi ada dua perbedaan Pak Syahri. Ada apa namanya pelindungan data pribadi, ada juga pelindungan akses keterbukaan informasi. Nah, kalau di pelindungan data pribadi yang kita mau lindungi data Pak Syahri. Terkait dengan obrolan dinas, lagi ngobrol, Pak Syahri lagi ngobrol sama siapa, direkam sama orang itu, dikasih ke istrinya Pak Syahri, wah ngamuk apa. Ya, ini keterbukaan informasi. Nanti mungkin masuknya bisa ke ranah KUHAP atau ke ranah ITE. Nah, tapi saya harap nggak terjadi ke Pak Syahri. Nah, sanksinya nanti mungkin Pak
Pak Doktor Wasekjen dari PBPGRI bisa menjelaskan. Intinya Bapak dan Ibu semua, saya agak kaget dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, sangat mendalam, dan ini semua bisa jadi masukan karena ini undang-undangnya belum selesai, karena ini rancangan undang-undangnya masih dalam tahap pembahasan. Ayo kita rancang sama-sama, karena ini kan menyangkut dari masa depan anak-anak yang Bapak dan Ibu semua ajari dan Bapak dan Ibu semua di sini. Nenek saya sekarang udah pakai YouTube terus tiap hari. Padahal 10 tahun lalu waktu kita pakai BlackBerry, dia masih belum bisa pakai HP yang smartphone. Sekarang udah nonton YouTube terus, tapi walaupun tausiah yang ditonton biasa. Ini pun menyangkut dengan data pribadi kita semua, dan tentu harus bisa dilindungi dengan baik oleh negara. Di luar data pribadi, banyak sebenarnya yang jadi concern saya, Bapak Ibu. Saya tahu betul kondisi sistem pendidikan di Kabupaten Pandeglang seperti apa. Dan faktanya memang ini tidak unik, kelemahan kita tidak unik karena seluruh daerah di Indonesia memiliki permasalahan seperti ini. Nah tentu ini adalah kalau pemerintah ingin fokus membimbing, membangun negara kita ke depan, menciptakan generasi kita, generasi saya, dan di bawah saya sebagai generasi terbaik di Indonesia dalam sejarah, tentu harus ditekankan di bidang pendidikannya. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu semua karena telah berjasa, telah mengorbankan sebagian besar hidup dari Bapak dan Ibu semua untuk bisa membimbing anak-anak di Kabupaten Pandeglang, dan saya doakan anak-anak didik dari Bapak dan Ibu semua akan menjadi orang sukses ke depannya. Saya janji sama Bapak dan Ibu semua, tugas kita sama. Bapak dan Ibu mendidik di sekolah, saya perjuangkan mati-matian, sampai budek pun saya bisa perjuangkan bagaimana ke depannya akses kepada kesempatan ini harus bisa dibuka untuk generasi ke depan di Kabupaten Pandeglang lebih sukses setidaknya dari generasi pendahulunya. Nah, itu janji saya, itu target saya, itu niat yang saya punya. Saya harapkan Bapak dan Ibu bisa menerima saya sebagai keluarga besar Bapak dan Ibu semua, dan insya Allah mohon doa saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, terima kasih banyak atas beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu seluruh partisipan yang sudah hadir di sini. Pertanyaan yang cukup jelas dan mendetail. Terima kasih banyak Pak Rizky. Namun sebelum itu, saya ingin dengar jawaban dari Bapak Dr. Jejen terlebih dahulu. Kepada Bapak Jejen, kami persilakan. Baik, yang pertama pengendali data itu selalu harus mendapatkan izin dari individu atau perorangan. Jadi selalu harus mendapatkan izin. Baik dalam konteks pengumpulan data pribadi, apalagi dalam konteks pemakaian, penggunaan data pribadi untuk kepentingan tertentu. Jadi RU ini mengatur soal itu, bahwa tanpa izin berarti itu masuk ke dalam pelanggaran. Yang kedua, rekaman itu kalau direkam tanpa sepengetahuan pembicara, itu jelas dalam RU ini pelanggaran yang paling tinggi itu hukumannya bisa 7 tahun, kalau materinya itu bisa 70 miliar. Gitu ya. Dan sekali lagi pengendali data itu merupakan subjek dari RUU ini, di mana mereka betul-betul harus hanya menggunakan data pribadi untuk kepentingan positif atau bela negara. Yang terakhir terkait dengan pertanyaan bagaimana kita tahu bahwa data pribadi kita atau medsos kita itu digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, biasanya ada verifikasi melalui email. Ya, melalui email bahwa ada orang lain yang menggunakan akun kita. Karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama menjadi guru, menjadi siswa yang melek teknologi digital atau berliterasi digital dengan baik. Makasih Mbak Fir. Baik, terima kasih Bapak Jejen. Dan itu dia tadi jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh kedua pembicara kita, Bapak Ibu sekalian.
Semoga jawaban-jawaban yang sudah disampaikan dan dijelaskan bermanfaat dan terjawab sudah atas pertanyaan yang telah disampaikan. Baik, Bapak Rizky dan juga Bapak Jajan, sebelum menutup perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin bisa diberikan sepatah dua kata closing statement untuk Bapak Ibu yang telah hadir di acara kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Rizky, kami persilakan. Ya, terima kasih. Tadi sebenarnya udah ditutup. Oke. Tapi ini kayak orang udah dada-dada turun panggung. Tapi intinya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua dengan jasa yang Bapak dan Ibu berikan kepada generasi ke depan di Kabupaten Pandeglang, pengorbanan dan itikat baik dari Bapak dan Ibu semua. Insya Allah saya doakan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tentu akan diganjar sebesar-besarnya dalam bentuk pahala, tapi di sisi dunianya saya juga tahu banyak sekali yang perlu saya perjuangkan, saya suarakan terkait dengan dunia pendidikan dan sistem pendidikan, kemampuan dari ataupun kapasitas dari baik dari kesejahteraan guru maupun murid-muridnya maupun alat-alat penunjang yang ada di sekolah. Kita terus akan suarakan baik di Komisi 1 maupun di Badan Anggaran, ini yang menjadi fokus kita sama-sama. Tapi ke depannya saya harapkan akan ada silaturahmi yang bisa kita selenggarakan secara langsung, mungkin nanti tempat dan waktunya kita akan tentukan sama-sama. Tapi insya Allah ke depannya saya janji kita bisa bertemu langsung dan Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pikiran, memberikan masukan kepada saya apa yang menjadi concern dari murid-murid ataupun Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih, insya Allah berkah dan bisa disebarkan ke teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, terima kasih banyak atas waktunya. Terakhir kita akan mendengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Jejen. Bapak Jejen, kami persilakan. Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Pandeglang, juga yang ada di Zoom, mari kita bersama-sama mengembangkan diri terus-menerus dalam konteks literasi digital. Dengan demikian kita menjadi pendidik yang betul-betul bisa memanfaatkan teknologi informasi media sosial untuk pengembangan pendidikan, untuk pengembangan siswa-siswi kita, dan kita terhindar dari upaya-upaya penyalahgunaan data pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua pembicara kita, Bapak Rizky dan juga Bapak Jejen atas waktunya. Semoga informasi-informasi yang telah disampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu yang telah hadir, dan semoga Bapak Ibu yang hadir di sini bisa menerima baik atas informasi yang telah diberikan. Baik, kalau begitu itu dia tadi sesi diskusi di sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan juga kehadiran Bapak Ibu yang telah hadir. Salam sehat untuk keluarga besar dari Pandeglang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bertemu di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Baik, kalau begitu saya Fira Anggreni selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Kak Fira yang telah memandu kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta, jangan dulu meninggalkan Zoom ya, tetap stay tune, karena setelah ini kita akan bermain kuis, kita akan bagi-bagi door prize, kita akan memberikan special reward untuk para peserta yang beruntung. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana regulasi kita bermain kuis. Jadi nanti saya akan menyampaikan pertanyaan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang mengetahui jawabannya. Silakan untuk langsung raise hand. Jadi nanti akan kami pilih siapa yang raise hand tercepat. Kemudian kami berikan kesempatan untuk memberikan jawaban terbaik. Dan bagi yang benar dalam menjawab, yang benar tepat jawabannya akan mendapatkan special reward dari kita. Tapi mohon Bapak dan Ibu untuk bersabar terlebih dahulu karena kita akan mengikuti bersama hiburan yang akan dibawakan oleh home band pengantar pesan. Selamat menyaksikan.
Terima kasih banyak kepada teman-teman home band pengantar pesan yang telah memberikan hiburan sehingga kegiatan webinar kita bisa menjadi lebih asik dan tentunya menambah semangat untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta, seperti yang saya janjikan di awal bahwa sekarang waktunya kita untuk bermain kuis. Seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan regulasinya, saya akan membacakan pertanyaan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang tahu jawabannya, silahkan untuk langsung raise hand. Kemudian nanti akan kami pilih siapa yang tercepat, dia berhak untuk memberikan jawaban terbaik. Dan bagi yang benar jawabannya, maka Bapak dan Ibu teman-teman peserta bisa mendapatkan special reward dari kita. Semoga dapat dipahami ya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Langsung saja kita akan bermain kuis. Untuk yang pertama, pertanyaannya mohon untuk disimak baik-baik. Pertanyaan yang pertama adalah, apa tema atau apa judul kegiatan webinar kita pada siang hari ini? Silahkan yang tahu jawabannya langsung raise hand.
Oke, saya persilakan kepada Bapak Atto Adiarto. Boleh untuk unmute terlebih dahulu, Bapak. Bapak Atto Adiarto. Oke. Untuk silakan untuk memperkenalkan terlebih dahulu dan berasal dari mana, kemudian untuk memberikan jawabannya. Silakan, Bapak. Ya. Perkenalkan, nama saya Atto Adiarto, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang, Pak. Jawabannya adalah kualifikasi tenaga pengajar terhadap Rencana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, Pak. Oke, baik. Betul sekali, Bapak Atto. Selamat. Bapak berhak untuk mendapatkan special reward dari kita, yaitu ada Rp150.000. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Bapak, sehat selalu. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya, yang kedua. Mohon untuk disimak baik-baik. Bisa untuk diturunkan terlebih dahulu raise hand-nya. Agar lebih adil ya. Jadi kita akan bermain siapa yang tercepat. Selanjutnya pertanyaannya mohon disimak Bapak Ibu dan teman-teman peserta. Siapa saja narasumber kita pada kegiatan webinar siang hari ini? Oke, ada Bapak Muhammad N. Taufik. Oke, boleh bantu untuk unmute terlebih dahulu. Bapak Muhammad Taufik. Ya, siap, Pak. Oke, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Namanya siapa, dari mana, apa jawabannya? Silakan. Nama saya MN Taufik atau Muhammad Nari Taufik, Kepala SMP 2 Labuan. Yang menjadi narasumber pada kesempatan ini adalah Rizky Natakusuma atau AA sebagai anggota Komisi 1 DPR. Kemudian Bapak Samuel Apangrepan, kemudian Bapak Dr. Jejen Musfah, MA. Oke, betul sekali Bapak Taufik. Terima kasih atas jawaban terbaiknya. Semoga Bapak Taufik sehat-sehat selalu. Oke, teman-teman peserta, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, karena kita hanya ada 2 kuis, jadi kita sudahi main kuisnya, tapi tenang, Bapak dan Ibu, serta teman-teman peserta masih masih bisa untuk mendapatkan special reward dari kita, yaitu caranya untuk mengikuti Social Media Challenge. Nah, Social Media Challenge ini bisa teman-teman ikuti dengan cara membagikan keseruan kegiatan webinar kita pada siang hari ini ke akun sosial media yang teman-teman punya. Bisa melalui Facebook ataupun Twitter. Kemudian jangan lupa untuk follow sekaligus di tag di @riznatakusuma. Kemudian yang kedua ada di @kemkominfo. Kemudian dilengkapi dengan caption yang menarik dan hashtag PDP, hashtag digitalisasi, dan hashtag siberkreasi. Sekali lagi di follow dan di mention di @riznatakusuma, kemudian @kemkominfo, kemudian hashtag PDP, hashtag digitalisasi, dan hashtag siberkreasi. Nanti bagi peserta yang beruntung akan dihubungin oleh pihak panitia dan berhak mendapatkan special reward juga dari kita. Bapak, Ibu, dan hadirin teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung acara. Jadi sudah banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan oleh para narasumber, sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat. Semoga semuanya bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Terakhir, tetap patuhi protokol kesehatan sebagai upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Setelah ini kita akan menyaksikan bersama penampilan penutup dari home band pengantar pesan. Saya Syifan Huda Mu'afa selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada apa yang bisa
Saat-saat yang melewati panjangnya malam, sama kau nikmati kopi, bicara tentang cinta. Aku rindu semuanya. Aku rindu semuanya. Sahabatku, harap kau datang kembali di sini. Aku akan datang. Datang cara kehidupan, cara sahabat lama bercanculah dunia. Kau lagi gak punya berdua kami bawa. Aku rindu semuanya. Aku rindu semuanya. Sahabatku, harap kau datang kembali di sini. Aku akan datang datang cara kehidupan, bicara tentang semuanya.